Hari ini adalah deadline jatuh tempo sebagian dari tuntutan 17+8 yang digugat sejumlah kelompok masyarakat dari mulai aktivis hingga influencer. Tuntutan ini merangkum beragam aspirasi, keluhan, hingga harapan masyarakat Indonesia terhadap beragam permasalahan yang timbul belakangan. DPR sore tadi sudah merespon. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Dan untuk mengawal tuntutan ini kita bahas bersama M. Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI. Kemudian juga ada kolektif 17+8. Anindita F. Utami atau Afutami. Kami juga masih menunggu kehadiran dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha yang rencananya akan bergabung melalui Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu kedua narasumber. Selamat malam Mbak Afu, selamat malam Bang Kodari. Selamat malam. Oke, saya ingin ke Mbak Afu terlebih dahulu. Mbak Afu, hari ini deadline-nya 17 tuntutan jangka pendek harus diselesaikan pada hari ini. Kita tadi baru saja melihat konferensi pers dari DPR RI, ada 6 poin, sudah ada beberapa tuntutan yang direspon langsung oleh DPR RI. Dari pemerintah kita juga masih menunggu bagaimana Anda melihat keseriusan pemerintah dan juga DPR sampai partai politik TNI Polri dalam memenuhi tuntutan ini hingga hari ini? Saya ingin memulai dengan pertama-tama memuji masyarakat Indonesia yang selama beberapa hari ke belakang sudah bersama-sama mendorong tuntutan ini ke para pemerintah dan DPR di tengah segala keberdukaan yang kita rasakan, di tengah sehari-hari kita masih harus bekerja, mengurus anak dan sebagainya, tapi kita sebagai masyarakat bangkit dan mencoba menuntut ke pemerintah kita. Sekarang DPR barusan sudah mengumumkan beberapa hal hasil keputusan rapat pimpinan DPR. Kami di sini mencatat gitu, jadi kami mengakui bahwa DPR sudah merespon ke 3 dari 17 tuntutan di 1 minggu pertama ini. Jadi 3 tuntutan tersebut diantaranya adalah membekukan beberapa tunjangan yang sudah dimasukkan ke daftar, itu diputuskan untuk dibekukan. Kemudian kedua juga Mahkamah Kehormatan sudah mulai berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan di masing-masing partai yang menonaktifkan anggota-anggotanya. Dan terakhir juga terkait dengan transparansi dari anggaran atau belanja dari para anggota DPR. Nah, di sini kami menerima bahwa ketiganya sudah dibuka melalui surat yang disampaikan oleh pimpinan tadi di press conference. Tapi khususnya terkait dengan transparansi anggaran, kami merasa bahwa itu ini baru awal mula begitu ya. Jadi kami ingin transparansi dan reformasi yang jauh lebih menyeluruh lagi, dan ini sudah waktunya kita masuk ke tuntutan 8 yang memang 1 tahun ke depan gitu ya. Di mana tuntutan nomor 1 di 8 tuntutan tersebut adalah transformasi DPR besar-besaran. Baik itu mulai dari rekrutmen proses, jadi dari revisi Undang-Undang Pemilu, di mana kita seharusnya mendapatkan wakil-wakil rakyat yang jauh lebih kompeten. Kemudian juga kita mengharapkan adanya transparansi anggaran dan segala proses pembuatan keputusan yang jauh lebih transparan ke depannya. Berikut dengan undang-undang atau kerja-kerja legislatif yang juga kita inginkan jauh lebih cepat. Jadi itu. Kemudian kami juga ingin mengakui bahwa selain DPR ada beberapa partai politik yang juga sudah merespon gitu untuk ada niat berbenah, meskipun sejauh ini masih dalam berupa statement saja, berupa pernyataan begitu ya. Jadi kita tunggu dari pernyataan ini bagaimana nanti evaluasinya, implementasinya, dan kalau bisa secara proaktif seperti minggu ini kita komunikasikan dengan aktif ke rakyat gitu ya. Jadi kita melihat baik itu partai politik maupun DPR sepertinya sekarang sudah mulai aktif mengkomunikasikan di media sosial. Kita butuh itu untuk terus momentumnya dijaga, untuk terus berlanjut karena rakyat terus mengawasi. Namun kami di sini juga ingin satu lagi mungkin ingin memanggil dan mempertanyakan untuk institusi pemerintah lainnya gitu ya. Jadi DPR dan sebagian partai mungkin sudah memulai, tapi tentu saja di daftar tuntutan kita masih ada beberapa institusi lain, apakah itu Kementerian Sektor Ekonomi yang terkait dengan ketenagakerjaan, kemudian juga TNI dan Polri dan juga Presiden gitu ya, untuk juga melanjutkan ke arah pemenuhan tuntutan ini ke depannya seperti itu. Oke, saya ingin langsung tanggapan dari Bang Kodari. Bang Kodari, tadi ada apresiasi untuk lembaga seperti DPR dan juga partai politik. Bagaimana dengan pemerintah? Apalagi tadi kita sama-sama mendengarkan ya, ada pernyataan dari Pak Wiranto yang mengatakan bahwa kalau 17+8 semuanya banyak sekali, ini repot nih. Jadi bagaimana komitmen pemerintah? Saya kira kalau yang penting secara mendasar ya, bahwa Presiden Prabowo itu sebetulnya telah menjawab atau telah menunjukkan kepeduliannya terhadap salah satu permasalahan terbesar bangsa, yaitu soal kesenjangan. Sebetulnya semua program Pak Prabowo, terutama yang besar-besar, ini ditujukan untuk bisa memberikan bantuan dan meringankan kehidupan
anggota masyarakat secara langsung, mulai dari makan bergizi gratis yang dikonsumsi oleh siswa, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, kemudian cek kesehatan gratis juga dirasakan seluruh masyarakat Indonesia karena bersifat universal untuk 280 juta rakyat Indonesia. Kemudian contoh sekolah rakyat untuk mereka yang datang dari 10% kelas terbawah ekonomi yang tadinya kesulitan untuk bisa sekolah, kemudian sekarang diberikan fasilitas sekolah rakyat, betul-betul bisa sekolah, nggak perlu mikir seragam, nggak perlu mikir laptop lagi nanti, dan bahkan diberikan asrama begitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara persoalan dan kebutuhan masyarakat, concern utama soal kesenjangan, soal meringankan kehidupan rakyat itu betul-betul menjadi kepedulian dari Pak Prabowo. Yang kedua, kalau kita bicara tuntutan 17 plus 8, saya kira sebetulnya dari jauh-jauh hari sudah beberapa hari yang lalu sudah direspon oleh Presiden. Presiden sudah mengatakan misalnya dalam pertemuan dengan ketua-ketua partai bahwa apa yang terjadi pada almarhum Afan Kurniawan itu harus ditindak tegas dan transparan, dan kita sudah lihat bahwa hal tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian RI bersama dengan pemantauan dari beberapa lembaga seperti Kompolnas, kemudian juga Komnas HAM. Jadi mereka-mereka yang terlibat dalam proses kasus Afan misalnya, itu dari 7 orang, 1 itu sudah diberikan sanksi etik, kemudian diberikan sanksi administratif, demosi, lalu komandan batalion itu diberhentikan, dan perkembangan terakhir kepolisian tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada temuan-temuan pasal-pasal pidana yang akan membuat proses ini akan berjalan melalui proses pengadilan dan akan berjalan sesuai dengan hukum pidana begitu. Jadi kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo ini semuanya udah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Baik, Bang Kodari, tapi begini, kalau kita membicarakan 17 tuntutan yang jatuh tempo pada hari ini, saya merangkum ada beberapa yang masih belum direspon oleh pemerintah. Di antaranya adalah bentuk tim investigasi independen terkait dengan korban demo sejak tanggal 28 hingga 30 Agustus lalu. Kemudian komitmen TNI tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi karena TNI diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo. Bagaimana Anda menanggapinya? Karena kan jatuh temponya hari ini. Apa respon dari Presiden Prabowo? Saya melihatnya secara substansial bahwa yang dicari adalah penindakan yang jelas, tegas, dan transparan. Dan saya kira itu sudah dilakukan, bahkan proses-proses yang terjadi pada aparat kepolisian yang terlibat dalam kasus Afan itu ditayangkan terus-menerus oleh media massa kita. Gitu. Jadi saya kira unsur transparansi sudah kita lihat di sana. Jadi kalau sudah terpenuhi tentunya kita kembali kepada substansi. Yang kedua berkaitan dengan TNI kembali ke barak, kita harus memahami bahwa dinamika yang terjadi ini harus dicermati dengan hati-hati dan tidak bisa diambil keputusan secara buru-buru. Yang jelas masuknya TNI atau terlibatnya TNI dalam proses pengamanan memang ada pintu atau payung hukumnya dalam Undang-Undang TNI bahwa ada operasi selain perang, dan itu salah satunya ada membantu Polri. Dan kalau kita runtut ke belakang, kehadiran Polri itu kan memang kehadiran TNI itu kan baru mulai ketika proses-proses unjuk rasa itu sudah mulai disusupi atau mulai dimasuki oleh para perusuh yang kemudian menimbulkan anarkisme berupa pembakaran DPRD, kemudian bahkan menimbulkan korban seperti yang terjadi di Makassar, dan banyak proses-proses lainnya. Jadi saya kira juga jangan terlalu buru-buru. Kita turut apresiasi, kami turut senang bahwa teman-teman mahasiswa pun juga sudah mulai menurunkan tensi dengan memberikan judul piknik di DPR begitu ya, menggelar buku-buku di depan DPR. Saya kira itu adalah perkembangan yang sangat baik, tetapi tentunya pihak keamanan juga harus waspada, tidak boleh kemudian taken for granted. Jadi tetap memantau perkembangan 1 minggu ke depan barangkali, supaya dipastikan betul-betul keadaan aman dan tidak terulang kembali anarkisme yang kemarin menghantui
bangsa kita secara keseluruhan. Baik, saya kembalikan ke Mbak Afu. Mbak Afu, saya ingin tanggapannya dari Bang Kodari tadi. Bang Kodari mengatakan pemerintah sudah mengusahakan proses tadi tentang Afan dan juga pendemo lainnya berjalan secara transparan, secara substansi sudah seharusnya cukup ideal kalau menurut Bang Kodari. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, kami mencatat sebagaimana dari website 178tuntutanrakyat.id, maaf, dari website 178tuntutanrakyat.id bahwa sudah ada 10 poin tuntutan lain yang sudah dimulai oleh pemerintah, begitu ya. Beberapa di antaranya mungkin tadi disampaikan juga oleh Pak Kodari. Mungkin di sini kami ingin menekankan beberapa hal gitu ya, terutama terkait dengan tadi betul. Jadi memang ada keperluan untuk pengamanan dalam proses demonstrasi, itu kami akui. Namun salah satu yang kami tulis di tuntutan ini adalah salah satunya mempublikasikan SOP pengamanan itu seperti apa seharusnya gitu, sehingga biar sama-sama transparan seperti apa eskalasi atau deeskalasi yang seharusnya terjadi ketika sesuatu terjadi gitu. Jadi kita ingin mencegah adanya kekerasan yang mungkin tidak diperlukan dan kita butuh transparansi dalam proses tersebut. Kita juga mencatat di website, bisa dibaca lebih lanjut nanti ya setelah ini 178tuntutanrakyat.id, bahwa masih ada beberapa hal yang baru dimulai dan tetap harus kita monitor atau kita pantau dan kawal sama-sama ke depan. Dan di sini beberapa hal yang harus dilakukan itu sudah cukup jelas institusi mana yang sebenarnya bisa melakukan gitu ya, termasuk sebenarnya komitmen dari beberapa institusi untuk misalnya sesuai dengan SOP-nya. Kemudian juga saya tidak lupa mau menekankan lagi bahwa kita masih dalam kondisi krisis ketenagakerjaan, baik itu dalam konteks outsourcing, upah minimum, dan juga perlindungan hak-hak pekerja lainnya. Nah, ini juga salah satu tuntutan kami. Kami ingin mungkin juga mengingatkan gitu kepada pemerintah, khususnya sektor ekonomi, kementerian-kementerian sektor ekonomi untuk mulai serius untuk menangani isu ini juga. Oke, saya ingin kembali ke Bang Kodari. Bang Kodari, masih ada tuntutan-tuntutan lain yang ternyata masih ingin disampaikan pemerintah, terutama tadi mengenai SOP dari pengamanan itu sendiri seperti apa. Ini juga menjadi concern dari pemerintah saat ini kah? Ya, saya kira pihak kepolisian juga akan mendengar dan mengevaluasi apa-apa yang dimintakan oleh teman-teman dari gerakan 17+8 ya. Dan sebetulnya juga dari internal kepolisian, misalnya tadi malam saya dialog dengan staf ahli Polri, Pak Rianto Sutadi. Beliau juga misalnya mengingatkan bahwa penanganan unjuk rasa yang melibatkan gas air mata itu perlu dievaluasi dan mungkin perlu diganti dengan instrumen-instrumen lain yang lebih netral begitu ya. Memang kita harus memahami bahwa dalam setiap unjuk rasa selalu terjadi dilema yang tidak mudah, di mana setiap unjuk rasa itu berpotensi untuk mengalami distorsi dalam pengertian disusupi oleh pihak-pihak tertentu begitu, dan tidak selalu mudah untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa dengan perusuh begitu, karena memang perusuh sendiri juga punya strategi untuk bisa tidak mudah ditangkap, misalnya dengan berbaur dengan para demonstran. Kalau kita kembali kepada tupoksi kepolisian, pasti tujuannya adalah melindungi para demonstran dan hak mereka untuk menyampaikan pendapat, itu jelas sekali itu. Tetapi problemnya kan di lapangan tidak semuanya adalah demonstran murni, tetapi memang ada juga kalangan-kalangan yang memang niatnya untuk merusak, dan saya kira kita menjadi saksi mata ya yang sangat jelas bagaimana keberadaan dari perusuh itu betul-betul nyata ya, dan misalnya mereka merusak halte, merusak lampu lalu lintas, atau misalnya membakar DPRD, dan korban-korban di DPRD Makassar misalnya tidak bisa dipukul rata dengan korban seperti Afan begitu. Tadi sebelum ini saya juga ada dialog yang di mana narasumber dari teman-teman mahasiswa mengatakan itu ada 10 korban. Saya kira tentu itu total salah ya, mengatakan 10 korban itu adalah korban dari aparat hukum atau aparat keamanan, karena jelas sekali bahwa 3 misalnya yang terbakar di DPRD di Makassar itu adalah korban dari anarkisme dan pengunjuk rasa. Jadi saya kira kita semua harus menahan diri, teman-teman juga harus menahan diri dan memahami bahwa situasinya tidak sederhana, bahwa di lapangan itu ada demonstran tapi juga ada rusuh. Dan sekali lagi ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah membawa nuansa baru ya dalam kegiatan unjuk rasanya itu, dengan menurunkan tensi ya, dengan tema tema piknik dan seterusnya itu. Saya kira itu sangat-sangat positif, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh DPR RI dapat diikuti oleh kelembagaan lain yang
dimintakan tuntutannya oleh teman-teman dari gerakan 17+8. Oke, saya ingin kembali ke Mbak Afu. Mbak Afu, ini kita masih membicarakan masalah 17+8 dari 8 tuntutan jangka panjang yang sudah disimpulkan begitu. Salah satunya membicarakan dari sektor ekonomi. Membahas mengenai pajak yang melilit masyarakat rasanya sangat membebani begitu. Padahal hasilnya mungkin rasanya sangat minim. Bagaimana Anda bisa menjaga hal ini dan juga mengutarakan kepada pemerintah bahwa pajak ini sebenarnya sangat membebani masyarakat? Baik, iya di tuntutan 8 yang jangka panjang kami punya 2 poin yang berkaitan dengan ekonomi ya. Jadi yang pertama adalah saya sambil membacakan spesifik adalah rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau kembali beberapa keputusan fiskal selama beberapa bulan terakhir begitu ya terkait dengan transfer ke daerah yang kemudian berujung pada kebutuhan daerah untuk meningkatkan pajak daerah. Kemudian juga pada umumnya bagaimana kita memastikan bahwa pajak ini tidak malah semakin membebankan ke bawah ketika ekonomi sedang sulit. Poin yang kedua nomor 8 adalah tinjau ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk meninjau ulang sebenarnya kalau kembali ke yang 17 dulu sebelum dipenuhi gitu ya, terkait dengan tadi upah minimum, kemudian juga kebijakan terkait outsourcing, dan juga bagaimana kita menangani krisis ketenagakerjaan atau PHK yang sekarang sedang terjadi. Dalam jangka 1 tahun, kami mengundang pemerintah untuk meninjau atau mengevaluasi bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja sejauh ini kinerjanya gitu, apa yang kira-kira justru setelah dievaluasi, setelah diimplementasi sebenarnya tidak berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan juga mungkin bisa mengevaluasi atau mengaudit tata kelola baik itu BUMN maupun Danantara dan program-program pemerintah lainnya yang punya beban fiskal yang cukup besar begitu ya. Ini berdasarkan yang kami catat, bukan dari beberapa tuntutan yang lain, termasuk program-program seperti MBG mungkin bisa ada evaluasi tentang efektivitas dan bagaimana alokasi fiskalnya, serta jangan lupa juga tinjau ulang kebijakan PSM gitu ya, dan bagaimana kita bisa memprioritaskan kebijakan ekonomi yang melindungi hak masyarakat, menciptakan pekerjaan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Oke, saya ingin tanggapan langsung dari Bang Kodari. Bang Kodari, saya rasa tuntutan kemarin, demonstrasi kemarin ini salah satunya adalah faktor ekonomi, kesenjangan yang sangat luar biasa antara masyarakat dan juga pemerintah atau pejabat yang ada di Indonesia. Salah satunya yang dianggap sangat membebani adalah mengenai masalah pajak dan juga bagaimana program-program mega program dari pemerintah dianggap membebani fiskal Indonesia saat ini. Bagaimana evaluasinya, Bang Kodari? Ya, sebetulnya begini, program-program besar itu kalau sudah berjalan dengan optimal, dia justru akan menggerakkan ekonomi secara sangat masif ya. Misalnya MBG itu target sasarannya 83 juta penerima. Lalu dengan mekanisme SPPG atau dapur umum yang 30.000 titik. Nah, itu kalau sudah berjalan dengan optimal, maka kegiatan ekonominya akan sangat masif, baik dari segi titik maupun dari segi pihak yang terlibat. Karena kalau kita bicara kegiatan makan bergizi gratis, maka stakeholdernya itu ada banyak sekali. Nanti petani sayur, petani beras, kemudian nelayan, kemudian peternak, itu semua adalah supplier untuk kegiatan makan bergizi gratis. Apalagi nanti kalau misalnya bisa bersinergi dengan Koperasi Merah Putih di 80.000 titik di seluruh Indonesia. Koperasi Merah Putih itu ditujukan ya, saya garis bawahi ya, untuk memberikan akses yang mudah dan murah kepada masyarakat Indonesia di daerah pedesaan untuk memperoleh berbagai macam kebutuhan pokok begitu. Kalau sudah berjalan nanti gitu. Jadi sebetulnya tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat Indonesia. Tapi evaluasinya ada nggak, Bang? Bersinergi. Saat ini Ya, evaluasinya ada nggak, Bang? tentu ada evaluasinya. Memang begini, kalau soal MBG misalnya, targetnya baru berjalan secara penuh itu pada akhir tahun. Kemudian kalau bicara Koperasi Merah Putih, ini kan harus melalui tahapan-tahapan. Yang sudah selesai adalah tahapan kelembagaan. Kalau dari kami ya akan memantau bagaimana nanti menuju kepada pembuatan bisnis proposal dan approval dari perbankan. Pada titik itu nanti kita akan melihat bahwa Koperasi Merah Putih itu harus berjalan untuk bisa bekerja di level masyarakat. Gitu. Kalau nanti memang lambat akan kita percepat. Nah, memang soal-soal pajak, strategi pajak itu juga nanti akan dievaluasi secara keseluruhan. Tapi poinnya adalah
bahwa basicnya frekuensi dasarnya antara masyarakat dengan Pak Prabowo itu sama persis. Masyarakat ingin hidupnya ringan, Pak Prabowo juga menuju itu ingin hidupnya ringan gitu. Baik. Nah, bahwasanya kemudian ada problem komunikasi, saya kira itu yang harus diperbaiki. Jadi antara kebijakan publik dengan komunikasi ini kan memang harus sinkron. Ibaratnya dua sisi dari satu mata uang. Jadi ketika program-program ini manfaatnya di masyarakat belum berjalan optimal, karena proses teknokrasi yang memang membutuhkan waktu, sementara komunikasinya itu menyinggung atau tidak sesuai dengan perasaan masyarakat, maka kemudian timbul banyak protes. Karena itu kita juga menghimbau agar pejabat publik ya hati-hati dalam menyampaikan pendapat, kemudian juga menjaga penampilan begitu. Jangan hedon, jangan arogan, itu semua harus diperbaiki. Dan saya kira tidak ada yang membantah, dan DPR sudah membuktikan kok dengan menonaktifkan, membatalkan hak keuangan, dan meminta ke partai politik masing-masing untuk ya menindaklanjuti apa yang diminta oleh teman-teman partai politik. Tapi teman-teman di gerakan aktivis juga harus paham ya bahwa beberapa tindakan itu tidak bisa langsung, misalnya DPR hentikan anggota DPR, nggak bisa juga, itu harus ke partai politiknya, dan karena itu yang memerlukan waktu. Jadi selain komunikasi publik yang harus diperbaiki, yang kita tunggu juga adalah bagaimana aksi yang nyata Bang terhadap tuntutan-tuntutan ini yang sudah dirumuskan dalam 17+8 dan juga pastinya tuntutan lain yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bang Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan RI, dan juga kolektif 17+8 Afutami. Selamat malam para narasumber, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.